Oke, Kak Cindy akan nih, Toha. Ya, Hari ini kita mau bahas apa nih? Apa nih? hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara atau HAN itu apa? Hukum administrasi negara atau HAN merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara Indonesia serta bagaimana mengatur administrasi pemerintah itu dijalankan. Menurut siapa? Oh, Menurut siapa nih? menurut adalah Ini semester ini kita harus mempelajari tentang HAN. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, menurut lo, Kak nih, kenapa kita harus belajar HAN? Jadi kalau kita belajar HAN itu karena kita kan di bagian imigrasi, jadi itu semuanya perlu yang namanya administrasi kan. Jadi kayak dari pembuatan paspor, misalnya penangkapan orang, deportasi orang dan lain-lainnya. Itu sih kalau menurut gua. Santai lah sana. Kalau menurut lo, apa kaitannya sih? Kita Ya kurang lebih sama sih kayak akan nih. Itu gitulah seputar. Oke. Jadi kita harus belajar HAN karena HAN ini merupakan hukum yang mengatur antara pemerintah dengan warga negara. Jadi kan kita ini calon pejabat migrasi ya, calon penerus keimigrasian di masa mendatang. Dan kita itu sebagai lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Jadi kita harus mengetahui hukum antara pemerintah dengan cara kita nanti memperlakukan warga negara atau masyarakat Indonesia lah, karena kita kan sebagai rakyat. betul, setuju. Nah, kalau dari web nih gue search, Apa tuh? hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Nah, jadi kan pemerintah itu ada tujuannya menerapkan peraturan itu, dan itu harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya, dan prosedurnya itu harus dijalankan. Tapi gini, tadi kalau gua tangkap di poin itu untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, tujuan kita ini kan nantinya bakal menjadi bagian dari pemerintahan kan. Sedangkan pemerintah itu Betul. tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Bukan rakyat. bukan rakyat, publik, ada publik puas. Nah, gunanya kita belajar administrasi dari sekarang itu biar kita nggak keliru lah, bisa menjalankan pakem-pakem kita sebagai aparatur pemerintah untuk masyarakat nantinya. Bener banget. Iya sih. Benar Nah. banget. Tapi kalau misalnya kemarin yang gue dapat dari pelajaran yang dikasih Pak Alfi itu hantu nggak dalam artian luas aja, tapi ternyata terbagi-bagi dalam beberapa poin. Apa aja tuh, Kak? Berapa poin itu? Hap. Berapa poin tadi yang tadi lu lihat? Oh enggak. Oke, jadi 10 poin. Nah, jadi ada 10 poin ya. Jadi yang pertama itu ada tindakan dan kewenangan pemerintah. Yang kedua ada asas. Enggak, lu lihatnya ke gua. Baik. Maksudnya lu jangan lihat ke kamera dong. Iya dong. Ke Iya. sini. Oh. Jangan Kan ini lagi ngomong bikin aja podcast. Jadi yang pertama itu ada tindakan dan kewenangan pemerintah. Yang kedua ada asas-asas pemerintahan yang baik. Yang ketiga ada kewenangan dan penyelenggara pemerintahan pusat. Yang keempat ada kewenangan dan penyelenggara pemerintah daerah. Yang kelima ada aparatur sipil negara. Yang keenam ada keputusan tata usaha negara. Yang ketujuh ada peraturan kebijaksanaan atau diskresi. Yang ke-8 ada perizinan. 9 sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang terakhir ada peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mau nggak mau nih kita harus bisa ngerasain sebenarnya ini dulu nih 10 poin ini dalam Poin itu. Iya. negara. ngomongin administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan menyangkut perbuatan pemerintahan, organisasi pemerintah, penyelesaian sengketa dan peradilan. Ngomong-ngomong nih, minuman udah datang belum? Belum nih, lagi pesen nih. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, terus lo mau bahas satu gimana ya? Oke, jadi kita bahas kewenangan dulu. Kan tadi kewenangan pemerintahan. Ya. Jadi
menurut kalian kewenangan itu apa? Menurut gua, Ya menurut kalian. menurut kita bertiga. Iya. Terus satu. Kalau menurut gua kewenangan itu saat kewenangan itu adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh seseorang untuk memutuskan suatu hal. Oh, Ribet ya bahasanya, gue jadi kayak susah gitu. kebijaksanaan yang diambil oleh suatu pemerintah. Benar tuh. Ya, Bisa juga lah. Bisa juga sih. Kalau menurut gua nih kewenangan itu kan dari kata wewenang ya. Ya nggak sih? Iya. Ya. Benar nggak? Ya. Benar. Oke. Wewenang itu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk ya gitulah. Ya, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh suatu pejabat atau lembaga pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan merupakan kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum. Nah, ini kan di PPT ini ada disebutkan bahwa gimana sih Yang ini? mana tuh? Dulu. Nih, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum wet match. Apaan tuh bahasa? Itu apa artinya wet Nah. match? Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan itu, pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, prosedur yang berlaku. Ini dari bahasa mana nih? Itu dari bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintah itu, dalam kewenangannya, pemerintah harus berdasarkan pada hukum, tidak bisa semena-menanya, tidak bisa seenak sendirinya, harus ada dasarnya. Dan dasarnya itu adalah hukum. Nah, karena Indonesia itu negara hukum, jadi pejabat-pejabat tuh harus mematuhi, Nah, ngomong-ngomong hukum harus nih. tahu dasarnya dulu. Ya, ngomong hukum, dalam bentuknya hukumnya apa aja nih? Yang gue tau sih kayak undang-undang misalnya. Ya. Ada nggak selain undang-undang yang menjadi landasan hukum nih untuk pemerintah bertindak? Apa? Dan satu lagi yang gue ingat di pelajaran Pak Alfi itu, selain dia ada apa tuh yang kewenangan berdasarkan undang-undang, sama ada juga yang dia selain kewenangan tuh di bagian pelajaran tentang kewenangan ada mandat, ada Delegasi. sama apa lagi tuh? Atribusi. Atribusi berarti Nah. undang nih berarti nih. Oh ya, Ya tugas kan? itu merupakan pelimpahan wewenang berdasarkan undang-undang. Kalau delegasi, Delegasi itu Ya. dari satu instansi atau badan ke yang lainnya dengan tanggung jawab itu penerima bukan sih? Intinya delegasi itu kayak proses pemberian wewenang nggak sih? Ya, kepada pejabat di bawahnya, tapi tanggung jawabnya dilimpahkan kepada yang di bawahnya itu yang diberi wewenang itu. Jadi pelimpahan wewenang dari pejabat tinggi ke pejabat yang di bawahnya dengan Tanggung jawabnya ada tanggung di jawabnya bawah. ada di pejabat yang dikasih wewenang itu itu. bedanya Oke, sama siap. mandat, beda Ya. sama mandat. Jadi kalau Kalau mandat itu atasan itu ngasih kewenangan kepada bawahan, tapi tanggung jawabnya itu tetap ada di atasan. Jadi semuanya itu ditanggung sama atasannya. Itu sih bedanya. ditanggung atasan tapi bawahannya yang menggerak gitu ya. Iya. Contohnya mandat apa? Kalau setahu gue sih ya, contohnya itu kayak misalnya apa ya? Ini nggak kalau misalnya apa namanya dari misalnya kepala kantor nih nggak ada. Oh, iya, Terus iya, ke iya. kepala seksi misalnya buat ngadirin apa atau tanda tanganin apa ya nggak sih? Ya Kayak PLH perwakilan gitu lah ya. PLH ya, PLH. sekalian. Kalau yang delegasi ini contohnya berarti Delegasi itu berarti kan kayak tanggung jawabnya di ini ya. oh ya misalnya PLT mungkin ya. Ya, tapi nggak cuma orang ke orang doang, ada jabatan-jabatan lain kayak bisa juga nggak sih kayak dari satu organisasi ke organisasi lain, misalnya dari pihak misalnya dari pihak imigrasi nih dia nangkap orang asing misalnya membawa narkoba terus dilimpahkan ke kepolisian karena ada juga unsur pidana di situ. Itu kan misalnya di apa namanya
diselaraskan dengan imigrasi ya. Oke, selanjutnya tuh ada batasan dalam kewenangan. Yang pertama, Banyak juga ya. selalu terikat pada suatu masa tertentu. Nah, jadi itu Maksudnya? maksudnya kewenangan itu hanya pada suatu masa di mana kewenangan itu berada. Misalnya undang-undang zaman dulu kan dipakainya dulu, sekarang kan udah ada undang-undang baru. Jadi kan yang lama itu udah nggak terpakai lagi. Udah ada yang baru, berarti yang dipakai yang terbaru itu. Termasuk juga misalnya kayak orang, misalnya orangnya udah nggak ada, jadi kewenangan juga. Ya. Selanjutnya selalu tunduk pada batas yang ditentukan. Ada dua ini. Yang pertama batas wilayah dan yang kedua adalah batas cakupan wewenang. Nah, maksudnya batas wilayah itu maksudnya gimana nih? Nah, kalau Apa batas ini presiden yang Brazil nggak bisa ngatur negara kita, kita semua. ya kalau batas wewenang gitu. Kalau Ah. wilayah keseluruhan hukum di Indonesia hanya untuk orang-orang di Indonesia dan yang berada di Indonesia. Kalau yang di luar Indonesia kan udah pakai hukum Ya. negara lain tuh. Itu udah pasti kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak instansi nih, ini migrasi, kepolisian, itu juga dong berarti ada cakupan-cakupannya antar instansi. Ini tugas-tugas lo nih, terus ini tugas-tugas lo nih. Ya, gitu. udah ada tugas dan misinya masing-masing. Cakupan tusi, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan wewenang terkait pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau AUPB. Nah, hukum tertulis ini peraturan undang-undangan berarti kewenangannya udah jelas tertulis tuh. Jadi kita tinggal melaksanakan sesuai prosedur dan dijalankan dengan baik. Dan hukum tidak tertulis tuh mungkin contohnya hukum adat gitu ya, hukum norma di masyarakat. ya tradisi masyarakat gitu. Tidak tertulis ya normatif lah ya. Oke, selanjutnya. Tapi kalau kita pemerintah ya pasti menggunakan yang tadi opsi pertama dong. Apa nih ya? Selanjutnya kita membahas apa nih? Selanjutnya kita akan membahas asas-asas pemerintahan yang baik. Asas pemerintahan baik yang tadi tuh. Apa tuh yang tadi Ntar, kata lo? belum tampilin nih ya. Bentar. Susah gini ya. Tadi sebelumnya apa nih yang dibilang tuh Kak? Yang Bentar. asas Nah, yang lihat nih, yang baca nih kan juga biar Iya. iya ya. Iya nek. Asas sesuai pemerintahan yang baik tadi termasuk dalam apa itu dibaca tuh Kak? Dia bentuk hukum, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Ya, hukum tertulis tidak tertulis. Tadi ini masuk nih di salah satunya yang hukum nggak tertulis. Enggak. Benar Ya. nggak kata gua? asas pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini masuk berkaitan sama yang tadi lo bahas. Nah, kenapa sih kita maksudnya kayak ada nih selain undang-undang ini ada juga asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Menurut lo kenapa? Emang gak cukup undang-undang? Terus kita harus kayak gini. Kayak ada asas hukum pemerintahan yang baik. Jadi salah. Tadi salah ya. Kisah teknis. Oh iya. Bener dong. Ini bagian asas pemerintahan yang baik. Jadi tuh kalau misalnya undang-undang kan kayak spesifik yang ngatur apa tentang apa. Terus kalau asas pemerintahan yang baik ini kayak lebih ngarahnya menurut lo kayak gimana? Jadi asas hukum pemerintahan yang baik itu bagaimana cara pemerintah itu menjalankan dengan baik undang-undangnya tadi dengan asas-asas pemerintahannya. Lebih ke panduan dalam menjalankan Ya. amanat konstitusional ini, ya nggak? Bener banget tuh. Jadi pemerintah tuh nggak sewenang-wenang terhadap masyarakat gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Nah, jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu atau AUPB tadi udah ada di yang kita bahas sebelumnya tadi. Ya, Oh, AUPB itu asas umum pemerintahan yang pemerintahan yang baik. baik. AUPB. AUPB. Jadi ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ini mau dibaca semua nih kayak banyak banget. Enggak dibaca. Kita buka ini aja. Nah,
Bisa lo kasih contohnya sih? Nah, kelihatan ya. Dari sebentar ya. Kayak bener sih kalau main laptopnya. Oh, ada tusuknya doang. Nggak percuma juga kalau udah di tengah aja. Ngomong ini fungsinya buat apa nih ya? Cuma buat pajangan aja. Pajangan aja. Nggak ada isinya nih ya. Ada. Rupanya begini. Tapi ya kemarin tuh yang gua pahamin kalau di kelas yang diterangin sama bapak dosen kita Bapak Muhammad Al-Fisari. ini ya, ada nggak yang tangkap? Masih banyak sih, soalnya beliau tuh Nggak, ngajarnya. kita tuh APB aja, APB aja. Oh, kalau OPB. Iya. Kalau gue ini jujur gue, maaf Pak, jujur saya beberapa ya, cuman ada yang saya tangkap. APB, asas-asas pemerintah yang baik. Ya, jadi ada banyak nih hasil pemerintah yang baik itu. Yang pertama tentunya kepastian hukum. Iya. Nah, itu. Berdasarkan undang-undang, Iya. berdasarkan hukum, ada Jadi aturan jelas. semua yang dilakukan dalam pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang. Intinya itu. Selanjutnya yang kedua itu Apa tuh? Ini transparansi. transparansi. Kenapa harus transparan? Ya, karena kita kan di Indonesia ini ya udah kenal dengan korupsi itu udah banyak gitu. Dan itu maaf ya itu udah menjadi budaya. Kita sebagai generasi muda ini harus memiliki memperbaiki. sifat, ya harus memiliki transparansi ini. Tapi yang gua Karena ya, maaf nih Kak, karena zaman sekarang ini rakyatnya udah nggak bodoh lagi, bisa dikatakan. Ya nggak? Udah pada internet ini sih. Semuanya Nah. dikit-dikit bisa viral gitu. Iya. Jadi kita tuh sebagai organisasi pemerintah tuh merasa diawasi gitu kan. Apalagi jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Jadi kita harus transparansi, transparan dan terbuka terhadap pemerintah, terhadap masyarakat gitu. Apa Iya. yang ada dalam. benar. Apalagi di institusi kita nih di keimigrasian lagi rame-ramenya. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang salah, dikit-dikit viral. Kan? Ya makanya kan kita harus menjaga image itu. Ya, tapi selain untuk sanksi sendiri juga perlunya transparansi juga untuk kebutuhan masyarakat kan tentang Iya. bagaimana. Sampai masyarakat tahu gimana pemerintahan itu berjalan gitu loh. Ya, memperoleh informasi untuk keadilan juga kan. Iya. Kayak ya pemerintah ada hak-haknya juga, kita juga menjalankan fungsi kita dengan benar, kita Iya. diawasi oleh masyarakat. Ya kalau masyarakatnya tahu kan mereka nggak akan termakan dengan hoax gitu kan. Iya, dua-duanya akhirnya dapat keuntungan kan kalau misalnya transparansi. Benar. Oke, selanjutnya yaitu akuntabilitas. Apa tuh? Gua agak ini kayaknya agak ngeri kalau bahasanya agak beginian ini. Kenapa Ah, kayak jadi- hitung gitu ya bahasanya akuntan? Enggak, Apa? beda. Akuntab. Beda. Lanjut. Merupakan jadi pejabat itu harus bertanggung jawab Ya. atas setiap tindakannya dan kebijakan yang diambil serta memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada publik. Nah itu masih berhubungan dengan yang transparansi tadi. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya tidak sengaja berbuat kesalahan tuh bertanggung jawab. Misalnya kalau zaman sekarang misalkan klarifikasi gitu kan. Nah, terus misalnya kalau ada kerugian diganti kerugiannya atau yang lain gitu. Selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi dan efektivitas. Apa itu Kak, maksudnya? Kenapa kita harus efisien? Karena Sedangkan kita dibiayai oleh negara. Nah itu karena kita dibiayai oleh negara, kita harus menghemat uang negara. Kita harus membuat uang negara itu berguna dengan semestinya, tidak membuang-buang, tidak boros-boros. Nah, jadi pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh kita ini, sumber daya negara, harus digunakan dengan cara yang paling efisien, efektif untuk mencapai tujuan pemerintah dan pelayanan publik di Indonesia. Oke. Efektif, efisien. Oke lah. Selanjutnya itu asas keadilan.
Ini kita ngomongin asas sudah tadi ya. Berapa asas nih ngomong nih? Banyak Banyak banget. Asas keadilan. Nah, Iya. asas keadilan. Coba lo ngobrol dulu dengan asas keadilan. Keadilan. Keadilan kan ada dalam Pancasila. Silakan. Pak. Berapa itu? Berapa? Masa saya lagi nanti ya. Akan nih. Kok berapa? Kelima. Kok enggak? Kok kayak enggak yakin gitu sih? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi dalam Pancasila kelima kita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pemerintah tuh harus adil sama rakyat Indonesia. Tidak bisa Karena pemerintah lah yang menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan. Ya, menjalankan fungsi negara. Jadi Kita adalah bagian. keadilan itu harus ditegakkan. Ya, itulah. Kalau di ranah imigrasi, cara kita menjalankan keadilan itu gimana? Kalau menurut Toha gimana? Berdoa mulu. Ya, akan lah. Ayo. Ya menurut Toha nih. Cara pemerintah Nah, misalnya dalam keimigrasian tuh penegakan keadilannya biar adil terus semua masyarakat merasa adil. Enggak dari hal kecil aja. Apa? Dari hal kecil ya. contohnya gini ya. Jadi kayak setiap warga negara Indonesia punya hak untuk bikin paspor gitu. Oh, iya. Jadi Ini nggak ada contoh yang larang. kecil apa? Contoh kecil. Contoh kecil. Tapi ya. kan tapi nggak semua juga nanti. Semua warga negara Ya, Indonesia bisa kalau bikin. Bisa iya, bikin, bisa, tapi semua bisa nggak melakukan permohonan paspor. Iya. Itu bisa. Tapi mengenai entar paspornya mau dibuat atau enggak itu Oh ya. tergantung Nggak kebijakan. boleh lah. Kalau Tergantung kecil. iya, tapi semua warga negara Indonesia itu berhak membuat permohonan paspor, memiliki paspor. Adilnya di situ. Ya, Dikasih dulu kesempatan. ya. Yang berhak. Selanjutnya yaitu pelayanan publik. Nah, ini berhubungan banget nih sama Indonesia. Karena pemerintah harus memastikan pelayanan yang diberikan itu berkualitas, mudah diterima masyarakat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kan salah satu fungsi keimigrasian pelayanan masyarakat. Pelayanan. Pelayanan buat masyarakat. Salah satu dari fungsi keimigrasian. Selanjutnya yaitu partisipasi. Apa itu partisipasi maksudnya? Nah, pemerintah ini harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tuh mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara luas. Ah, berarti ini dong kayak tadi, ini kaitannya sama transparansi. Jadi kayak ada transparansi, ada aspirasi. Iya, ya, yang semua itu boleh. sebenarnya berhubungan. Nah, Iya. jadi masyarakat juga harus Masyarakat- berpartisipasi dalam pembangunan negara. Soalnya kan semua peraturan yang dibuat itu untuk masyarakat juga kan, dari masyarakat kembali ke masyarakat untuk ya masyarakat. demokrasi. Keren. Selanjutnya itu proporsionalitas. Proporsional. Apa itu maksudnya? Porsi. Ya, jadi setiap Proporsi tindakan seimbang. ya harus seimbang. Setiap tindakannya itu harus seimbang dan proporsional, tidak berlebihan dan Proporsi ini ada air. Proporsionalnya ada air. tidak berlebihan, Tidak berlebihan. namun sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan porsi. Iya, tujuan yang dicapai itu sesuai, kok. Tidak berlebihan gitu loh. Jadi kayak porsinya imigrasi ini, porsinya aku gini, itu gini, ini gini. Udah ada porsinya masing-masing. Iya, kayak kita di sini kan juga ada porsi masing-masing. Nah, ibarat tinggal satu nih ada porsinya, Iya. tinggal dua ada porsinya, Iya. nih tinggal dua segini, kayak gitulah. Ini contoh kecilnya. Iya. Ini kita bisa lanjut ke Materi selanjutnya, tolong. Ya, udah kelamaan. Ini lama sih kan kagak waktu juga Iya. mau sejam, 2 Waktu jam, ini. 3 jam, cuma maksudnya Memori. Saya, Pak. Malam Mohon kita maaf. buatnya. Mohon maaf, memori. Oke, balik. Materi selanjutnya ini apa sih tadi ya? Tadi kayaknya ini aparatur sipil negara. ASN. Ya, ASN. jadi apa yang kalian tahu itu kan tentang ASN. Apa? Kita bakal Ya, Kita ntar.
Ya, bakal jadi ASN. Kita kan calon. bakal calon ASN. Perbedaan ASN dengan PNS itu ada nggak? Ya zaman dulunya PNS Jam sekarang sebutannya ASN. ASN. Kayak Jadi aslinya sama aja sih. kayak lebih jago ini aja. PNS pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara. Kalau PPPK itu udah termasuk ASN nggak? PPPK ASN. Termasuk karena dia punya kontrak sama pemerintah. Aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, dan PPPK ya. Jadi kayak karena kayak lebih enak aja kayak bedain kayak perangkat negara nih kayak negara. Terus ada dua jenisnya aparaturnya, ada aparatur sipil, ada aparatur represif. Kalau aparatur sipil nih kita nih sipil kayak guru, terus orang-orang yang bekerja di pemerintahan kayak imigrasi atau pemerintahan pusat, pemerintahan daerah itu aparatur sipil. Tapi kalau aparatur represif nih orang-orang yang di bidang keamanan nih kayak Apa? Gitu. kan Apa? tentara, polisian, Oh, gitu. oh, iya. Satpam. Tapi kalian tahu nggak sih bedanya PNS sama PPPK itu? Kalau PPPK tuh nggak dapat uang pensiun nggak sih? Dapet kan udah. Oh sekarang udah dapat ya? Oh iya, orang ada yang terbaru udah udah dapat. dulu. Tapi jadi menurut setahu gue ya PNS kan ya PNS itu merupakan pegawai tetap yang memiliki NIP gitu, pegawai tetap pemerintahan dan memiliki NIP dan mereka dapat pensiunan juga. Kalau PPPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kerja apa kontrak kan? Ya itulah pokoknya. Itulah ya. Sama aja. Sama. Jadi diangkat, jadi merupakan ASN yang diangkat dan memiliki kontrak Iya. Tapi jangka panjang, jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan, dan PPK ini bedanya tidak memiliki NIP. oh ya ini kalau P3K ini dia harus kayak melakukan uji layak Ada evaluasinya ya, evaluasi. Jadi misalnya kalau dia udah nggak Sikat gigi evaluasi. Ya lanjut. Nah, kalau dia misalnya nggak memenuhi syarat, ya dia bisa nggak dikontrak lagi. Tapi kalau dia bisa sampai umurnya pensiun, ya terus bisa dapat dapat hak pensiun. pensiunnya. pintar banget. Tapi kayak kalau menurut gua dari kedua hal ini bukan yang perlu dibahas itu bukan kayak apa sih bedanya PPK itu PPPK sama ASN, tapi lebih kayak ke tujuan kenapa adanya P3K ini kayak kan pengen ngeberantas tenaga honorer nih, Ya. dimana kayak di dalam pemerintahan tuh ada kayak semacam perbudakan modern, nanti itulah kayak semacam tujuan progresif dari pemerintah untuk menyingkirkan atau meniadakan lagi tuh kayak perbudakan modern di pemerintahan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Selain itu juga kan kayak kritik dari masyarakat sendiri kan, kayak sering ada yang kayak misalnya kayak kerjaan nggak berapa ini lah, dengan adanya evaluasi tadi yang dilakukan secara berkala akan Iya. Mendorong. Iya, bisa jadi lebih bagus lagi ya. Iya. Iya. Nggak cuma Jadi lebih gitu baik. aja katanya. Betul. Selanjutnya fungsi dan tugas aparatur sipil negara. Apa itu? Toha. Ada Apa tiga. lagi? Apa lagi? Ada tiga. Yang pertama tentu saja Sabar. pelayanan publik. Ngomong haus gak? Udah datang belum? Itu kan ini. Gitu. Ya udah ntar dulu. Ntar dulu, itu ntar aja ya. Iya. Ini kan ini bukan kayak gue gini loh. Sekilas. Enggak enak kayak gitu. Hah? Enggak maksudnya. Enggak, ini kita nih record loh. Lu ngapain ngomong diem-diem gitu? Ntar dikata aja. Jangan. Jangan, jadi semua real. Semuanya real. Real di sini. Kita di No. sini Pak, kita di Fake. sini real, Pak. No, Ya, Dikat lah. no cut. enggak ada kata. Ya udahlah, lanjutlah. ASN ya. Lanjut. Ada tiga: pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, pelayanan publik. Ini saja apa itu sipil negara ya kita ini. Bagian pelayanan publik untuk melayani masyarakat nanti. Publik. Nah, selanjutnya melaksanakan kebijakan. Jadi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tadi dari pemerintah pusat ataupun daerah itu dilaksanakan oleh kita ASN. Ya. Selanjutnya penyelenggara pemerintah.
yaitu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di berbagai tingkat dan sektor gitu. Ya, Misalnya pusat, daerah, ya. ya misalnya Sektor. iya masing-masing itu kan ada tugas dan fungsinya sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi menjalankan pemerintah dalam tingkatannya, dalam sektornya masing-masing Ya. agar terstruktur juga kegiatan di Indonesia ini. Betul. Terus kalau ini nih yang kaitan sama itu, kayak dulu kan ada di sistemnya kayak pemerintahan pusat, pemerintah daerah. Terus sekarang kita nggak ada kan, kayak ada lagi tuh kayak ini tuh ASN, enggak ASN pusat, ASN daerah nggak ada lagi, Kenapa itu kok bisa nggak ada? nggak ada lagi katanya kayak lu bener Oh PNS daerah, PNS pusat Iya. gitu. Oh itu Itu biar tuh kalau Maksudnya PNS daerah, PNS pusat maksudnya gimana tuh? PNS Ada daerah yang itu kanwil, ada yang pusat. bukan Bukan. PNS daerah itu kayak guru, dia dianggapnya PNS daerah, terus kayak oh sebutan Oh. doang. tapi maksudnya diatur dalam regulasinya di daerah itu nggak kayak PNS pusat itu kayak yang Jadi- dalam artian kayak mereka tuh dapat mungkin gaji yang lebih Lebih. rendah dari Jadi kayak misalnya PNS pusat ini apa aja gitu? Maksudnya PNS pusat ini apa sih? kayak imigrasi ini kan ke pusat. Jadi kayak Kalau dia PNS dapatnya- daerah itu apa? Pemkot gitu. nah ya. ya Pemkot. Oh, oke oke oke. Ngomong tenggorokan terima banget nih, gua ngambil dulu ya. Iya. Nah boleh Leng. Sambil nungguin dia pergi kita bahas dulu prinsip ASN. Prinsip Apa itu? aparatur Apa aja itu Kak? Boleh lihat. Ada 4 sih. Yang pertama itu profesional, yang kedua netral, yang Pasti ketiga kita harus netral, profesional, akuntabel, dan Ini tadi nih. iya akuntabel. Oh iya. yang keempat integritas. Ya sebelumnya materinya cuma ngulang-ngulang gitu aja. Nah, profesional terus apa? Netral, Nah, profesional netral. profesionalisme, netralisme, akuntabilitas, dan integritas. Jadi Nah, perbedaan kan profesional sama netral nih hampir mirip-mirip gak sih Iya. kalau di Profesional kan udah pasti kayak profesional udah pasti netral. Iya. Nah, yang jadi Iya. berbeda itu apa? Jadi profesional itu ASN-nya itu memiliki kompetensi, memiliki keahlian, etika terhadap apa yang dijalannya. Jadi dia tuh memiliki kompetensi, memiliki keahlian terhadap bidang yang dijalankannya, terhadap profesinya gitu. Kalau netral tuh lebih ke Dalam tidak memihak, menjalankannya, dalam ya menjalankannya. tidak memihak kepada siapapun. Jadi dia netral ya. Nah kalau profesional tadi kan dia memiliki keahlian, kalau netral tuh dia nggak memihak siapa-siapa. Oh, berarti profesional itu dia lebih ke skill. Nah, skill, etika gitu loh. Profesional. Oh, iya. Nah, kalau netral tuh tidak memihak kepada siapapun gitu dalam Berarti kayak gitu. di profesionalisme apa sih? Tadi profesionalisme itu kayak softwarenya, hardwarenya itu enggak maksudnya kayak dia pengen kayak lebih menspesifikan aja kayak profesionalisme. Dia nggak pengen kayak profesional dalam artian yang luas gini-gini ya, profesionalisme aja dalam dia menjalankan tugasnya, terus Oh, netral dalam dia ke masyarakatnya. Masyarakatnya. Jadi kayak lebih ke intra dan ke ekstranya gitu. Misalnya kalau profesional tuh ya misalnya kita suasananya diri kita tuh sedang baik, tapi kita berusaha tetap menjalankan kerja itu sesuai That's it. semaksimal mungkin. Hmm. Kita profesional gitu loh, nggak membawa urusan pribadi ke Betul. pekerjaan gitu. Bener. Sip, ini yang paling benar. Ini Cepet juga ya. iya dong. Lari. Jadi ini bukan sponsor. Ini ada sponsornya. Gitu Bapak. Di itu dulu dong. Nah, gue tuh yang mana ya tadi ya? Gede banget tak? Dulu tuh tadi Lukisnya. Ini apa nama? Cookies gue ya. Aman. ini ya, Berapa ada? Mas naik. Habis dotan dong. Nah, pelan-pelan sih. Nah, Oke, kita nih sambil minum nih biar lebih fokus lagi nggak sih? Dari tadi kita Agak ngelantur temponya gini-gini banget. Iya. Ini kita agak emang bisa bagus. Bagus ya. Jadi sekali lagi ini bukan sponsor Pak, izin. Izin Pak.
Jumat. Kapan? Dah. Nah, Jadi memang intinya dari ASN ini ya, ASN memainkan peran yang penting Lanjut. dalam mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta memastikan pelayanan yang baik dalam pemerintahan dan disiplin ASN. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. apa tuh? Diskresi. Diskresi. Tadi kita cari-cari kan yang kita Iya. kayak lupa. Diskresi. Apa. Jadi kita beberapa minggu lalu sudah ada teman kita yang disertasi tentang diskresi. Apa tuh? Pak? Kalau nggak salah kelompok terakhir nggak sih ini yang presentasi? Enggak. Enggak ya? Diskresi artinya apa nih? Apa? Setahu gue ya, diskresi itu Kebijaksanaan. Coba search dulu. Ya. Search dulu. Lamaan kebijaksanaan. Oh iya, diskresi itu adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu instansi tertentu lah misalnya, kayak si pengambil keputusannya atau pejabatnya dalam instansi itu tuh boleh ngambil keputusan yang dia di luar peraturan undang-undang yang nggak diatur sebelumnya, dan itu nggak boleh dipidana karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat sendiri, untuk pelayanan sebenarnya. Intinya untuk kebaikan pemerintah lah. Berarti itu dia ini disetujui sebenarnya. dia misalnya mengambil keputusan yang apa sih sebutannya? Di luar. Di luar yang ada. Di luar yang Iya. maksudnya itu hal yang legal gitu ya. Legal karena Lagi itu positif ya, gitu kan. karena dia bukan menyalahi undang-undang atau menabrak dari aturan yang Itu- ada, tapi karena emang belum diatur aja. Contoh di lapangannya itu gimana tuh? Contohnya. Nah, Contohnya gini, mungkin Coba. dalam Di situasi jelas darurat, enggak ini umum ya. Iya. Misalnya dalam situasi darurat gitu ya. Nah, kayaknya COVID kemarin gitu loh. Nah, petugas kesehatan dalam hal ini paling menteri atau pejabat-pejabat mengenai kesehatan itu mungkin menggunakan diskresi untuk mengatur karantina atau batasan kemarin selama ada COVID gitu. oh iya. Itu kan nggak ada diatur dalam Nggak, undang-undang. iya, nggak diatur. Tapi kan keadaan darurat tuh. Mendadak ya Ya. kemarin tuh. Selanjutnya misalnya dalam bencana publik ya, Apa tuh? pejabat pemerintah dapat pemerintah daerah Lo nonton apa di situ? ada kunci Inspirasi ya. Inspirasi. Jadi pejabat pemerintah daerah mungkin menggunakan diskresi untuk menyesuaikan program bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Nah, kalau dalam undang-undang kan biasanya kebutuhan masyarakat secara umum di Indonesia. Kalau kebijakan publik di daerah kan beda-beda ya, tergantung sumber daya daerahnya, kekayaan daerahnya. Jadi pejabat pemerintah daerah tuh dapat mengambil keputusan untuk daerahnya. Daerahnya. Ya, soalnya kan daerah lokal tuh beda. Punya keunikan sendiri. Iya, makanya pejabat pemerintah daerah tuh punya itu orang untuk melakukan diskresi. Kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Dah. Lanjut nih. Selanjutnya. Kita ini udah bahas apa aja sih dari tadi ngomongin diskresi, Kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah, OPB, ASN, asas umum pemerintah udah 5 ya kurang lebih ya. di 4 udahlah itulah pokoknya segitu. Itu segitu. Ya. Apa lagi yang mau Selanjutnya tujuan diskresi itu ada 3: fleksibilitas, efisiensi, dan penyelesaian masalah. Jadi fleksibilitas memberikan fleksibilitas kepada pejabat untuk menyelesaikan keputusan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi supaya masalah juga bisa selesai kan. Hmm. Bisa dikasih keleluasaan. Iya. Jadi kita tuh nggak selalu harus apa ya? Sesuai peraturan gitu lah ya. Iya, ya sesuai peraturan, tapi Fleksibel harus ya, fleksibel gitu, fleksibel. menyesuaikan kondisi Intinya masyarakatnya. Fleksibel. Ya, jadi kita biar mengerti kondisi masyarakat juga. Dan juga efisiensi, yaitu memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien
tanpa menunggu perubahan aturan. Nah, Jadi biar keputusannya itu diambil cepat, karena kan ya misalnya ada situasi darurat, masa nunggu harus benar. nunggu peraturan dulu kan kelamaan. Itu kan nanti keburu masalah yang terlupakan kan? Iya. Keburu masalahnya semakin gede juga malah. Ah, iya, Harus. benar. Misalnya kayak COVID kemarin kan, Berarti harus sap-sap ya. iya. Harus cepat gitu. Makanya kita sebagai taruna Makanya kita dan dia yaitu sebagai penyelesaian masalah, memberikan solusi dalam situasi darurat tadi ketika peraturan yang ada tidak memadai. Kristalisasi dari dua hal sebelumnya. Terjadilah penyelesaian masalah. Nah, ada nih batasan-batasan diskresi. Nah, itu Apa yang itu? penting tuh, karena kan dikasih keleluasaan nih jabatannya. Ya, jadi kan Nah, batasannya apa fleksibel. tuh? Nah, walaupun punya kewenangan ya Hmm. untuk mengurangi diskresi, pejabat itu juga harus memperlihatkan batasan, harus tetap ada batasannya. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prinsip hukum. Yaitu diskresi harus digunakan sesuai prinsip hukum umum dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Maksudnya harus berpatok pada undang-undang gitu. Iya. Jadi apa? Makanya kayak kalau misalnya diskresi yang sebenarnya itu bukan diskresi tapi kayak justru penyimpangan yang jauh dari pejabatnya ini bisa jadi itu bukan diskresi kan, tapi justru malah tindak Iya. pidana karena dia menyelewengkan aturan. Ya, intinya diskresi ini Iya, Mas. untuk kebaikan masyarakat itu. Cuma jadi sebaliknya. Ya. Nah, Tadinya itu kepentingan umum. Nah, yang saya bahas barusan kan harus sesuai dengan kepentingan umum, untuk melayani kepentingan umum, bukan untuk kelompok pribadi atau kelompok tertentu. Bukan. Jadi harus berdasarkan untuk kepentingan ya, masyarakat. berarti diskresi tujuannya emang kayak sesuai tupoksi pemerintah dan kebutuhan masyarakat secara Iya, luas. benar sekali. Luas. Hmm. Jadi kalau dipikir-pikir kayak lo nggak bisa ngambil di misalnya kayak satu orang nih butuhnya apa, cuma dikasih satu orang itu berarti nggak bisa dong disebutin diskresi kayak berarti itu untuk kayak misalnya kayak kepentingan masyarakat tertentu yang benar-benar kayak urgent dalam artian Iya. yang kayak dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih masih berhubungan nih, yaitu transparansi. Balik lagi tadi, Iya, tadi boleh transparansi, balik. transparansi Iya. apa? Diskresi itu harus Diskresi. transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, intinya itu. Dapat Oh berarti dia kayak harus ngomongin bahwa rencananya atau keputusan yang diambil ini begini terperincinya gimana Ya. sama bisa jadi pejabat yang di atasnya atau terhadap juga para pegawai-pegawainya gitu yang langsung membantu dan menjalankan Oke, jadi intinya diskresi ini merupakan alat yang penting dalam administrasi negara yang mungkin pejabat untuk bertindak dengan fleksibel dan efisien, tapi harus selalu gas nih bulan digunakan dengan tanggung jawab dan transparansi untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. luar biasa. Setuju. Selanjutnya apa yang akan kita bahas lagi? Selanjutnya kita akan membahas Selain diskresi. Enggak, kewenangan. terakhir. Apa Enggak, masih ada abis masih ini? masih banyak gitu. Oh, masih banyak, mohon maaf. Kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah pusat. Kewenangan. Tadi perasaan udah Ini kita ada ngomongin kewenangan nggak sih? Nah, itu tadi Ini beda. secara umum. Ini Umum, ini kewenangan oh. daerah pemerintah pusat. Pusat ya? Pusat dulu, habis itu daerah nih. Nah, bisa nggak langsung kita bandingin nih pusat sama daerah nih mengajar waktu. Nah, ya bisa-bisa aja sih. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pasal 1 tentang pemerintahan daerah Iya. mengartikan pemerintahan pusat sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang suatu pemerintah negara Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah pusat merupakan badan tertinggi dalam struktur pemerintahan suatu negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh urusan negara tanpa adanya pelimpahan kewenangan
ke pemerintah daerah. Nah, langsung aja kita ke kewenangan pemerintah pusat. Bisa lihat Nah, kewenangan pemerintah pusat itu kan politik. cakup politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, Nah ini justisi, nggak boleh ada di pemerintah daerah kan? ya, moneter dan fiskal, agama, Kita nih di justisi. justisi. Ya, Apa justisi? ini kayaknya ada yang salah deh. Ada yang Salah. harusnya diganti nih. Apa itu yang salah? Apa? Eh, Oke, lanjut. Oke, lanjut. ada pokoknya ini. Ini yang salah. Jadi Tapi kita kayak presentasi nih sih kalau begini. Pikirannya. kurang Ya udah, Ya, kayak kurang gitu. keren ya. cek ini aja lah. Tekan aja. Kita baca dulu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Apalagi nih yang perlu dibahas di kewenangan dan penyelenggara pemerintah pusat. Nih, kalau kita kan imigrasi kan pemerintah pusat. Tapi kita kan nggak ada di pemerintahan daerah kan. Nah tapi apa sih fungsinya pemerintahan daerah itu bagi keimigrasian? Yang lo tahu, yang Apa? lo tahu, lo semua tahu. Apa? Oh, jadi Fungsinya si pemerintahan daerah ini. Sedangkan kita kan nggak ada di pemerintahan daerah nih, kita kan kayak pusat kan. oh ya di direktorat ya. Iya. Nah, jadi itu salah satu pemerintah pusat itu ya kita ini kan dari pemerintah pusat ya menyelenggarakan justisi. Justisi. Atau Hah? Justisi apa tuh justisi? Apa? Langsung aja. Lupa. Dia mah udah tahu. Coba kita cari dulu. coba kita cari lagi. Justisi. Ya di sini kelihatan. Ya. Udah ntar. Justisi. Nggak ada cut-cut, nggak ada cut-cut. Lanjut terus. Justisi bro. Jadi kalau di Google ini ya, Transparansi. dari Ayo, yang gue lanjut. baca di justisi ini adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Yang gue pernah dengar tuh kayak justisi tuh kayak sama dengan peradilan kan tadi kayak gue bilang harusnya ada peradilan. Iya, harusnya peradilan Iya, boleh maksudnya sisi. ini ada yang salah. Iya tuh nggak sih? Berarti tadi ada yang salah. Iya, emang ada. Itu. Dibikin sama yang punya kelompok. Yang punya PPT, Yang Yang PPT. di PT barusan. punya kelompok. Nah, selanjutnya tadi ada politik luar negeri dan luar negeri. Itu juga merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kira-kira kenapa? Kan politik luar negeri. Iya. Karena apa tuh? Kira-kira kenapa? Ya, karena nggak semua bagian pemerintah bisa masuk ke luar negeri. Kan kita bukan negara perserikatan, bukan kayak Mereka. Amerika. kayak Amerika. Ya, menurut gue sih gitu ya. negara persatuan. Iya sih. Soalnya yang ngatur politik luar negeri itu juga pemerintahan pusat. Iya. Misalnya presiden gitu ke luar negeri. Kemenlu. Iya presiden itu kan yang melakukan kunjungan Benar. ke luar negeri. Nggak mungkin kan bupati gitu Benar ya. ketemu itu. presiden Amerika ngomongin apa gitu. Nah pasti presiden. Iya. Bener banget. Nah tapi sebenarnya ada fungsinya juga di pemerintah daerah, apalagi untuk kita migrasi ya, kayak misalnya satu nih dalam hal pengawasan, kayak kalau misalnya mengawasi itu juga perlu nih dari sektor-sektor misalnya camat kayak gitu untuk ngawasin kayak di daerahnya ada orang-orang asing misalnya melakukan hal-hal tertentu. Kalau misalnya dulu lagi kayak beberapa waktu lalu gua kan ke ini nih lah jadi apa namanya Mana kak? Bau ya. bau, Oh, bau. oke. Jadi kayak kita nih, kami dari Kamim, gue ikut, terus datengin ke kecamatan Tongkuno, kecamatan Gu, namanya unik-unik di sana, untuk mengawasi keberadaan orang asing. Oh iya. Kayak gitu. Gerak-gerik orang asing. Iya, jadi di sana tuh ada yang unik nih. Jadi ada kayak tempat di kecamatan mana gue lupa, soalnya namanya asing-asing banget. Jadi kayak ada semacam gubuk untuk mereka
melakukan pengajaran. Jadi si orang asing ini kayak bisa dari Brazil, bisa dari Jepang, dari negara mana-mana. Mereka kayak buat komunitas, terus mereka bergantian datang ke kecamatan itu di Pulau Muna kalau nggak salah. Memang Di Muna Island. Oh. Muna Island. Ngomong-ngomong nih, Muna ini kampung gua. Kamu dulu. Iya. Ya, balik ke materi. Bagi materi. Itu. Jadi salah satu itu pengawasan dengan melakukan koordinasi dengan Koordinasi pemerintah dulu. daerah. Ya. Oh, Jadi imigrasi ini bukan bekerja sendiri ya. Enggak. Enggak. Dan Tipora. Oh ya. Dan juga tadi juga ada moneter dan fiskal kan? Kewenangan penyelenggaraan pemerintah pusat tuh ada moneter fiskal. Kalian tahu nggak moneter fiskal itu apa? Pokoknya yang berhubungan sama keuangan lah ya. Ya keuangan misalnya ya, moneter tuh kayak bank Indonesia apa sih? Bank Indonesia Ya, Bank yang Indonesia. melaksanakan kebijakan moneter. Ya itu kan tetap pusat juga, Ya. bukan pemerintah daerah gitu kan yang menyelenggarakan moneter tuh enggak. Terus yang fiskal tuh terkait dengan itu bukan sih? Gua jujur nih, gua belum pernah dengar yang namanya Nah, fiskal. fiskal tuh misalnya PNBP gitu kan ya? Kan penerimaan negara gitu. Iya. Coba langsung akan nih Google search. Dulu sebenarnya Ah, jangan dong. Nah, jadi kebijakan fiskal nih untuk Jadi itu kalau yang gue apa baca itu? ya, Kalau yang Hakani baca. fiskal itu pokoknya sesuatu yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Nah, Jadi itu. yang udah ini bener banget. Benar, berarti dia ngomong ya Pendapatan PNBP. negara. pendapatan dan pajak. Ya. Nah, itu merupakan kebijakan fiskal. Jadi yang mengatur itu kan negara. Ya. Jadi semuanya pajak kendaraan bermotor, pajak apa gitu kan? Pajak Jadi pembelian oleh bangunan. ya oleh negara kan. Itu jadi satu Indonesia itu sama. Benar. Hmm. Oh, Jadi apa tadi? Makanya tadi terpusat kewenangan pemerintah pusat. Ya, contohnya kan paspor kan di seluruh Indonesia sama. Harganya sama ya. Iya, sama. Terus Terus sama kayak harga pajak misalnya bid di Papua sama bid di ini sama kan pasti pajaknya sama di Jawa. kalau itu apa ya? Harganya sama lah. Sama lah. Kan pajak, yang Pajak. pemerintah, bukan harga Harga barang, harga pangan. Kalau harga pangan pasti beda. Nah. Ya intinya motor dan fiskal tuh kayak gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Seperti kita ke materi selanjutnya ya. Oke, jadi kita Mau apa ceritanya? selanjutnya, oke. Soalnya waktu nih Jam malam. jam malam. Jadi Kan dikaji Taruna juga, nih jam 10 harus rest. Berkas kasur. Enggak, gua harus ambil telepon dulu nunggu harus kedatangan pagi. Oh iya. Ini apa ya? Apa bukan? Sampai guys. Selanjutnya itu keputusan tata usaha negara. Ngomong-ngomong masih banyak nggak sih materi ini? Dikit dikit aja sih, tiga aja. Keputusan tata usaha negara. Gimana tuh, Leng? Hak. Langsung Google search Bapak lagi. lu kan kerja situ sih. Nah. Masa? Aduh. Apa? Jadi keputusan tata usaha negara itu atau ketun adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ketun ini bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini dari Google search. Oke. Lu lihat dulu sendiri. Ini juga. Ini juga karena sehati pemikiran dengan juga. Sa. Jadi ada beberapa sifat-sifat KTUN atau pusat tata usaha negara ini. Yang pertama itu konkret tadi yang sudah dijelaskan. Konkret, individual, dan final. Final. Konkret yaitu keputusan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang jelas dan nyata. Jadi Pasti. konkret, jelas. Ya, konkret. Nyata. Jadi keputusannya tuh udah jelas gitu loh. Nyata. Asli. Ya, dari kata itu Nyata kata adanya. konkret itulah. Benar. Real. Ya. Ri- Iya. Kacau. Jadi ya, yang kedua tadi individual. Nah, jadi berarti keputusannya nggak mengatur ke keseluruhan masyarakat luas. Ya. Lebih spesifik. ya ditujukan kepada suatu individu Spesial. tertentu atau kelompok tertentu.
Nah, jadi keputusan yang diambil itu iya kan hanya Iya, untuk iya, gue jadi ingat ini keputusan sama peraturan bedanya apa? Keputusan spesifik, karena Ya. individual tadi. kalau peraturan untuk Publik. acara publik. Ya. Dan dia yang ketiga yaitu final. Final yang berarti dia kayak Final tuh apa ya kemarin gua Iya benar kayak yang tadi spesifik mengarah ke satu tujuan, final berarti Udah selesai. iya Selesai di- di situ lah. Nah, tidak membutuhkan tindakan lanjutan dari Ya, udah final. Ya, Udah final. udah diubah-ubah. ya nggak perlu ada interpretasi lagi, nggak Ya. perlu diapa-apain lagi, udah itu Itu keputusannya. seperti final. Istilahnya begitu. Kalau misalnya peraturan kan kayak bisa Nah, ya. mendeskripsikan gimana. Kalau peraturan kan bisa di ini lagi. Contohnya kayak apa? ya banyak lah peraturan gitu. Yang diubah. Ya bisa direvisi. Karena kan dipakainya saya berkala juga kan, nggak final Iya. kayak tadi. Terus nextnya Jadi ada beberapa contoh KTUN tuh izin usaha gitu. Nah, jadi pencabutan atau pemberian izin usaha untuk suatu individu. Terus IMB izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada individu atau badan untuk mendirikan bangunan. Biasanya kalau di desa-desa itu masih banyak tuh. Ada tulisan rumah, ada tulisan IMB-nya gitu. Selanjutnya tanah ini milik gitu ya. bukan. Ada IMB izin penyebaran. Oh beda ya. ya, Ya nggak pernah desa soalnya loh. Ram. Oh ya. Orang kota ada ya. Ada masih banyak tuh. Ada. berarti ada batas waktunya. Nggak tahu atau saya mau belajar di bidang itu. Ya udah, kita sekarang Yang selanjutnya itu keputusan pajak gitu kan, penetapan syarat pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah itu kan kalau kalian pernah lihat pajak-pajak rumah kalian itu kan beda-beda kan luasnya. Iya. Nah itu ada per individu tuh beda, pajaknya beda tergantung luas tanahnya, tergantung ada bangunan yang tidak atau apa-apa itu ditetapkan dalam satu tulisan gitu. boleh. Mari kalau kita next aja. Oke, next apa ini? Mana tadi? Tapi kita harus sampai sini. Sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Sanksi. Kenapa ada sanksi? Oke. Apa selanjutnya nih Kak? Tadi Kak? Sanksi. Sanksi. Sanksi dalam hukum administrasi negara. Nggak ada hukum kan sanksi. Nah, sanksi itu kan kayak hukuman. Nah, jadi hukuman di Bidang administrasi. Bidang Secara administratif. apa itu? Kenapa? Sanksi administrasi. Seperti contohnya Contohnya apa? Bentar. paspor Sanksi apa nih? Sanksi administrasi, Ya misalnya kalau paspornya itu hilang kan dia ada sanksinya. denda, Denda. Nah, jadi sanksi itu penangguhan. ya sanksi itu merupakan hukum administrasi negara, merupakan tindakan yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat administrasi Atas adanya nah, pelanggaran akan administrasi negara. ya terhadap administrasi tersebut, Iya. penanganan terhadap administrasi yang berlaku. Yang berlaku yang misalnya berlaku di dalam keimigrasian atau di bagian apa itu ada sanksi. Kalau dalam sendiri. keimigrasian itu merupakan sanksi administratif. Iya. Nah, sanksi administratif itu kan ya peringatan tertulis, misalnya teguran diberikan kepada pelanggar, terus ada denda. Nah itu merupakan sanksi administratif. Oh, contoh sanksinya. Ya. Ada juga pembekuan izin, yaitu pembekuan izin sementara, izin operasional misalnya, atau pencabutan izin. Itu di mana tuh bidang apa? Imigrasi juga. Ini ada pencabutan izin nih misalnya, Iya. mungkin bisa pencabutan izin tinggal ya. Kalau ada orang luar negeri yang melanggar peraturan, Oh iya, bisa Iya. bisa. izin
ditangguh kena sanksi Atau administratif. penangguhan ini, penangguhan Paspor. pembuatan paspor. Dia nggak bisa buat paspor dalam 6 bulan. Dalam waktu tertentu. Ya, bisa. Ya itu kalau di imigrasi kan namanya tindakan administratif. TAK. Kayak di imigrasi aja, TAK. Ya. Selanjutnya contoh sanksi yang lain tuh itu sanksi disiplin. Itu seperti. Belum gawai. Iya, kita juga sering kita Oh, maksudnya ini sanksi teguran disiplin di Nah, Di, Oh, enggak. di dalam tubuh pemerintahan. Iya. Nggak Jadi kayak seperti misalnya, tertentu. ada pegawai negeri nih, Bona. 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 Saya bona. kawan, Wah. Ini mutasi, mutasi. atau enggak non job. Biasanya non job itu sekitaran 6 bulan. iya ya. 6 bulan non job. Jadi dia hanya menerima gaji pokoknya saja dan dia juga bebas dia lah mau masuk kerja atau enggak. Jadi sanksi disiplin nih yang pertama tuh teguran gitu. Misalnya dia Teguran. buat pelanggaran, Teguran biasa. itu ditegur. Nah, teguran itu resmi terhadap pegawai negeri atau pejabat pemerintahan Iya. yang melanggar disiplin. Selanjutnya itu ada penurunan pangkat, atau golongan sebagai Iya. pegawai disiplin. Itu di negara kayak Emang penurun pangkat ada? Ada. Kalau di itu ada ya yang kita belajar kemarin. Nah, itu kalau melanggar peraturan bisa diturunkan pangkatnya. ngeri juga tuh berarti tuh. Ini ada loh dalam lingkungan kita renang kan. Kayak tahan tingkat. Tingkat. Itu. Enggak turun tingkat, tahan tingkat. Iya sih. Turun tingkat mah gacor. Selanjutnya yaitu pemecatan. Nah, Pemecatan atau di sini juga ada. Ya, DO. DO. Nah, kalau Dikeluarkan. pelanggarannya udah parah banget kan. Udah teguran terus. Berat banget. Berat. Iya, udah penurunan pangkat masih pelanggaran. Ibarat tuh udah SK berat ya. Ya. SK berat. Dan Bisa juga dong satu pelanggaran masuk berat. ya bisa satu pelanggaran namun kebangetan gitu kan. Bener-bener. Iya kayak kemarin yang kasus Rafael Alun gitu kan. Yang itu loh pejabat. Yang korupsi. Iya pajak. Oh. itu. Pecat. Selanjutnya bisa juga sanksi finansial. Ada juga sanksi Ganti finansial. rugi. Ganti rugi. Ganti rugi terus. Kompensasi. Selanjutnya pembayaran di administrasi. Nah jadi ganti rugi itu misalnya gimana? Iya. Kayak misalnya dia merugikan negara berapa, terus dia harus Dia ganti. menanggung semuanya. Misalnya dia merugikan negara sekitar berapa UM gitu. Berarti dia harus membayar kembali gitu. Iya dong. Dan Iya nggak sih. oh, Selanjutnya. Ini kita bahas cepat biar cepat selesai. Iya, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ini. Nah, ada sanksi yang di sini tuh. Sanksi lagi nih. Iya, sanksi sosial. Ini tuh dalam budaya masyarakat Indonesia nih Sanksi merupakan sosial yang terkadang salah sasaran. iya sanksi. Kan ada sanksi sosial nih, selanjutnya ada sanksi lingkungan. Nah, pembedanya itu apa? Sanksi lingkungan ini maksudnya gimana sih? Nah, sanksi lingkungan atau pemulihan lingkungan merupakan kewajiban untuk memulihkan atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran. Sanksi lingkungan. Ini nggak termasuk jenis-jenis sanksi sebenarnya, cuma kayak ya buat merekonstruksi lagi apa yang sudah buat hancur. bukan pelengkap aja. Lengkap saja. Maka dari itu sudah lengkap. Saya yang terakhir kita bahas materi yang terakhir itu Yang terakhir apa tuh? Kenapa nih? Ini pamungkas. Iya. Apa nih? Perizinan dalam hukum administrasi negara. Jadi kita Kita udah berada di. Halo bilang nih Oh, udah lanjut lagi. jadi sebenarnya kita ini selalu berhubungan dengan izin. Iya izin tinggal izin masuk Izin keluar. izin keluar. Nah imigrasi nih masuk. ini bisa dikatakan ini imigrasi bang, izin ini. Ya. Kita dari sini pun udah diajarkan Iya. izin. Sakit. sakit. Izin Wisuda. Izin masuk, izin sakit tuh, izin kirim keluar. Bisa juga izin sakit kak.
apapun di sini kita harus izin. Yang Ya. penting izin. Yang penting izin. Izinnya jelas. Nah, oh, gue baru dapet nih. Jadi kita di sini diajarin izin tuh karena kedepannya kita nih harus apa namanya? Ya ini Ya, menjalankan paham. tentang Iya. Kita mau ngomong sama pembina, perizinan dalam hukum administrasi. mau ngomong sama pembina ya, izin pak, nah, izin dulu, ngomong sama sindat, Benar, izin benar. saja. Betul. Jadi kita Berarti hidup di kayak sini tuh kita isinya berada di semua contoh perizinan doang. di Iya. kecilnya ya. Jadi gua ngomong sama lo izin rekam dulu. Iya. Nah lanjut, habis itu Ya jadi Perizinan perizinan dalam dalam- hukum administrasi negara adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat dan bisnis melalui sistem perizinan. Pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan tertentu itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, balik lagi ke peraturan ini, jaga ketertiban umum dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Buset. Nah, jadi kembali lagi nih, adanya perizinan ini biar orang yang izin ini nggak semena-mena gitu, udah dapat izin kan. Iya. Nah, jadi dia bisa mempertanggungjawabkan nih kegiatannya. Nah, ini kita udah dapat izin kok, biar bisa kalau ada yang Oh, lagi pula juga kayak izin tuh bukan cuma ngeribetin orang sebenarnya, pada intinya justru malah akan mempermudah dia nantinya karena ya, dengan adanya izin yang sudah diberikan justru dia bisa luasa. Jadi sebenarnya bukannya izin ini mempersempit ruang gerak, tapi justru malah sebaliknya kan dia Iya. kayak bisa bertindak dengan aturan yang sudah jelas. ya misalnya kan masuk ke Indonesia itu boleh nggak? Tidak boleh. Ya, tapi Oh, kalau ada, asing. iya, Kalau ada izinnya boleh. Kalau ada izinnya, Kalau ada boleh. izinnya Izin boleh. masuk, izin tinggal. Ya, kalau nggak ada, sebenarnya nggak bisa. Harus pakai izin masuk, izin tinggal di Indonesia. Intinya semuanya ini harus izin gitu. Ya, Kalau gua orang Indonesia, gua dari luar, gua Iya. boleh nggak sama masuk aja ke negara gua sendiri? Gimana? Orang luar, kakak orang luar. Gua orang Indonesia. Orang Indonesia. Gua dari luar. Lu Gua dari nggak bawa luar. dokumen. Gua nggak bawa dokumen apa-apa. Dari luar nggak bawa dokumen apa pak? Enggak. Nggak boleh karena kan bakal ditahan sama negara sana. Enggak, tapi gua masuk aja pokoknya. Enggak, ceritanya nih dokumen kakak ini ketinggalan di negara. Hilang deh pokoknya. Hilang di Kan negara ada luar. namanya SPLP. Di intinya nggak ada. Mungkin gua kayak. Intinya langsung aja lah. Langsung aja. Nggak mungkin, soalnya pasti kalau mau situ bakal ditanya. Pasti di stop sama ini. Pasti di stop. Kalau misalnya gue lewat jalur tikus nih, terus tiba di Indonesia. Bisa berenang Tiba sendiri ada gitu. ya, Nggak bisa kan ada nama kapal selam. Kita nih ada penjaga batas laut dari TNI AL, jadi nggak bisa kan? Cuman enggak, maksud gue kayak gini. Kayak gue tuh pernah dengar katanya warga negara Indonesia ini nggak boleh ditolak untuk masuk ke negara Iya. sendiri. Jadi nggak ada yang namanya tampal buat warga Indonesia. Ya, sih. Ya. Ya, kalau Ya, dibilang mungkin- itu masuk akal juga sih. iya bisa. Apa? Saya buat apa juga? Karena Ya, ngapain kan? beliau ini kan orang Indonesia. Ya pasti ngurus nanti ke, misalnya surat-suratnya hilang gitu kan. Nanti ngurus ke kedutaan, dapat SPLP. Nah itu buat nanti. Itu secara perizinan yang baik dan benar. Ya, kecuali kalau emang niat mau keluar negeri kan, nggak pakai perizinan apa-apa. Nah itu kalau dari dalam negeri itu nggak bisa. Pasti nggak boleh, ini kan nggak ada paspor, nggak ada apa. Benar. Bisa. Jadi Intinya itulah ya. tujuan perizinan itu untuk melindungi kepentingan umum. Perizinan untuk melindungi kepentingan umum termasuk keselamatan. Nah ini keselamatan warga negara Indonesia dari TPPO. Nah, banyak nih Jadi, sekarang lagi rame nih. iya, misalnya ada TPPO nih. Orang Indonesia terlibat apa? Bukan terlibat sih. Dijahatin orang di luar negeri gitu kan. Nah, kalau ada itunya kan gampang. Nah, nanti untuk urusannya. Selanjutnya yaitu menjaga ketertiban. Nah, tentu saja perizinan itu menjaga ketertiban, membantu menjaga ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya mendukung apa tadi? Mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya melalui perizinan ini, pemerintah dapat mengendalikan dampak lingkungan dan sosial dalam satu kegiatan tertentu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Langsung lah kita beralih ke sanksi. Ya, sanksi dalam perizinan. Apa nih contohnya? Yang pertama itu peringatan. Peringatan itu ya kayak teguran resmi yang diberikan kepada Awal pembuka izin. ini, awal dulu Ya. adanya peringatan. Selanjutnya dari adanya taraf nih, taraf terendah peringatan. Taraf kedua, Denda. denda. Ini dari kategori beratnya maksudnya. Maksudnya peringatan itu dalam berbentuk lisan gitu apa? Ya. Iya. Teguran gitulah. Lo kalau misalnya Ya, bisa bakal- juga dalam tertulis gitu ya. Tertulis juga bisa, cuman masih dalam Belum. takaran rendah gitu. Ya. belum ada yang diambil dari dia, belum dapat kayak lo denda atau apa, belum kira-kira kayak belum ditagih lah. Ya, cuma peringatan aja. Tadinya denda tuh. Dendanya udah mulai nih, Nah, mulai penalti dibilang finansial. berapa, Hmm, kayak mulai kayak diserap nih apa yang tapi di denda ini hanya dalam kasus-kasus tertentu aja nggak sih? Iya, Yang misalnya- dia merugikan negara gitu. Nggak terlalu berat kasusnya, menurut saya bisa denda sih. Soalnya kalau berat tuh ada lagi pembekuan izin tuh. Nah, kalau denda tuh misalnya pelanggar apa gitu kan. nih kayak misalnya pegawai nggak masuk tuh, itu kan dipotong kan Iya. pendapatannya. Telat. Iya. Selanjutnya ada pembekuan izin, yaitu penangguhan sementara izin operasional. Jadi kalau pembekuan tuh sementara doang, pembekuan masih bisa. Lanjut lagi lah ya, nextnya. masih bisa. Kalau udah pencabutan izin, nah pencabutan permanen tuh, izin Apa lagi? pencabutan permanen izin operasional yang melanggar berat atau berulang, pelanggaran berat berulang. Dan yang terakhir itu penutupan kegiatan. Jadi pemerintah itu berwenang untuk menutup kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan. Oke, materi yang selanjutnya itu pengawasan dan penegakan hukum. Ini yang terakhir yang ngomong ya. Ya, pengawasan Ya, itu apa? bisa sendiri. Pengawasan dan penegakan hukum. Gue kalau suruh bahasa ini, gue baca dulu deh ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melakukan pengawasan secara berkala dan insidental terhadap pembuat izin untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Dengan penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi administrasi dan pidana. Jadi pengawasan nih pernah melakukan secara berkala atau kegiatan-kegiatan tadi, misalnya ada tambang udah izin nih, tapi diawasi tuh secara berkala terhadap pemegang izinnya. Kan ada izin tuh nggak selamanya ya, ada kontraknya gitu kan, bisa izinnya berlaku sampai kapan itu izin berlakunya. Benar. Nah itu dicek tuh sama pemerintah. Kalau misalnya juga kalau di Kemendikbud tuh izin tinggal orang asing. Nah itu dicek, kan ada batas dia harus perpanjang masa aktif itunya, izin tinggalnya itu kapan kan? Dicek sama pejabatnya. Kalau ini udah lewat gitu kan, ntar dapat surat peringatan. Kalau belum lagi misalnya ada data yang nggak sesuai gitu kan, ntar bisa dipanggil BAP gitu dan seterusnya. Selanjutnya yang setelah pengawasan tuh ada penegakan hukum. Nah ini apabila bukan pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi administratif dan pidana. Nah sesuai yang saya katakan tadi, kalau dalam pengawasan itu terdapat pelanggaran, itu dapat tindakan administratif. Seperti kalau menurut saya belajar kemarin tuh ada beberapa yang Apa tuh? perizinannya itu beda, misalnya dia kerja apa sebagai katanya pekerja. pekerja, tapi Iya. dia malah sebagai direkturnya apa, jadi Oh, koornya gitu tapi lah. itu yang dibahas kemarin di apa namanya, di Iya. Kompas. Dia Iya. nggak masuk dalam ranah imigrasi kan, kalau kayak gitu masih dalam ranah menaker. Menakar. Oh ya, Iya, kemarin itu. itu dibahas. Gitu. Enggak, kalau ini kan di izin tinggalnya tuh dia tuh kerjanya sebagai staff, tapi dia sebagai manajer ternyata di Iya. sana. Ya itu Iya. urusan kemenangan Oh, oh, iya. bukan Karena itu udah di luar ranah kita katanya. iya, Nah, dalam kita. tapi kemarin di kantornya sempat di BAP. Iya, Itu itu di APD, tapi kalau di kita itu emang tidak mungkin. katanya sering terjadi tuh gitu-gitu. Iya. Kalau biar udah nggak apa. Nggak apa. Ya. Kalau mau dipindah ke imigrasi kan. Jadi intinya perizinan ini merupakan instrumen
yang penting dalam hukum administrasi negara yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan berbagai kegiatan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan. Itu dia Oke. fungsinya dari adanya pengawasan dan penindakan tadi. Oke, jadi Cukup mencerahkan sekali. materi kita sudah selesai. Kita sudah di penghujung Acara. podcast, penghujung acara. Jadi kita keseluruhan kita udah bahas apanya nih? 10 10 materi, 10 poin ya. Ya dengan yang kita itulah. pelajarin dari awal banget masuk bapaknya ngajari kita bapak dosen Tentang kita hukum bersama. administrasi. Lalu berkelompok memberikan materi satu persatu dan menjelaskan, dan kita bahas lagi di sini dengan secara sederhana dan dengan diskusi yang santai begini Enjoy. sambil Enjoy minum. Yaudah, langsung aja kita tutup. Ya, sekian podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jangan lah, gitu kayak partai Meksiko.